Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai dan sudah kita record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Kita panjatkan ya kehadirat Allah SWT, segala limpahan nikmatnya, karunia hidayahnya pada malam ini. Kita bisa bersama-sama ya di kelompok kita ini dalam rangka mentoring yang kedua. Yang saya hormati dan kami banggakan bersama ya Ibu Ella Nur Laila, Bapak Ibu semua teman di cawat kelompok ini ya di bawah mentoring Ella. Kemudian kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani awas ini yang kurang lebih sekitar 1 bulan atau setengah bulan lagi Bapak Ibu yang akan menetapkan. Bapak Ibu, pada malam hari ini adalah mentoring yang kedua. Agenda kita adalah akan laporan Bapak Ibu ya. Kita akan laporan kegiatan selama 1 minggu ini, apa yang sudah kita lakukan. Kemudian rencana kita di minggu ya, 1 minggu ada per minggu ya, yang datang ini gitu ya. Mungkin intinya itu dulu. Nanti kalau detailnya kita bahas secara mendalam ya. Mungkin ada permasalahan-permasalahan, miskonsepsi dan semuanya nanti oleh mentor kita akan silakan Bu Haji Ella untuk menyampaikan materi atau pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Darno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala arrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, puji dan marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di virtual meet ini dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, dalam pertemuan yang kedua di OJT kedua ini. Kemudian salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita yang sangat mengharapkan syafaatnya di akhir zaman kelak. Teman-teman semua, di pertemuan yang kedua ini sudah diagendakan ya bersama-sama pembahasan sebenarnya sih mulai pembahasan pelaporan gitu ya, mulai dari bab 1 gitu ya Pak Darno ya. Tapi ternyata di lapangan berbeda ya ceritanya gitu. Kalaupun di lapangan berbeda ceritanya, tetapi kita tetap melaksanakan agenda kita ya, dicicil laporannya supaya tidak terlalu mendesak di akhir untuk pembuatan pelaporan ini. Baik, di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang RTLPP-nya, mulai dari tahap awal apa saja yang harus teman-teman semuanya lakukan. Kemudian di tahap berikutnya mulai dari kalau di RTLPP-nya yang berupa matrik, mulai dari supervisi, kemudian ada penilaian, kemudian ada BIMLAT gitu ya, PTS dan lain-lainnya, sehingga kalau dijumlahkan itu ada 11 kegiatan ya seluruhnya. Saya berharap mudah-mudahan yang persiapan kegiatannya ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman semua, mulai dari sosialisasi di sekolah sendiri, kemudian sosialisasi di sekolah magang, dan mempersiapkan yang lain-lainnya gitu ya. Mudah-mudahan tahap persiapan itu sudah dilaksanakan. Kemudian untuk tahap pelaksanaannya, kalau kemarin pada saat pertemuan pertama kita sudah sepakat semuanya bahwa yang akan dilakukan yang pertama kali adalah BIMLAT terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan BIMLAT ini sudah teman-teman laksanakan. Kalaupun memang belum, berarti harus
2 ya, harus segera, atau sampai sejauh mana teman-teman semuanya dalam berkegiatan di OJT yang kedua ini. Baik, untuk apa ya, untuk supaya tidak begitu lama ya kita membahas prakatanya gitu. Baik, kita mulai saja dari mau apa dulu, mau gimana dulu nih Pak Darno? Apakah mau seperti kesepakatan kita akan membahas tentang laporan satu, atau kita bahas yang tadi, yang kemarin mungkin ya, yang malam kemarin dibahas oleh teman-teman semua, sehingga masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh teman-teman. Kalau tadi Bu Rosi tentang jadwal gitu ya, tentang jadwal yang ada di matrik dengan pelaksanaan di lapangan itu berbeda. Tidak apa-apa, matrik biarlah matrik gitu ya, namanya matrik untuk rencana gitu. Karena berbeda tidak apa-apa dengan pelaksanaan gitu ya, hanya nanti pada saat pelaporan mungkin itu adalah di kondisi yang real, yang sebenarnya gitu. Itu untuk jadwal. Apapun yang dilakukan oleh teman-teman, yaitu yang disesuaikan dengan real yang sebenarnya gitu ya, kegiatan realnya gitu ya, itu untuk jadwal. Kemudian yang kedua tadi tentang AKPK. Nah, AKPK waktu pertemuan pertama kita melakukan peningkatan AKPK atau meningkatkan AKPK di sekolah magang itu hanya satu kompetensi saja. Jadi tidak ke 6-6-nya gitu ya, hanya satu kompetensi saja. Kemudian dari indikatornya, indikator yang mana saja gitu ya, yang akan ditingkatkan. Nah, ini kembali lagi kepada para peserta diklat. Silakan yang mana yang akan ditingkatkan dari sekian indikator. Kalaupun memang mau keseluruhannya, silakan, itu lebih baik gitu ya, lebih baik. Toh untuk kegiatan AKPK ini tidak membutuhkan kegiatan yang melibatkan banyak orang sebenarnya sih. Untuk meningkatkan AKPK ini hanya antara peserta, hanya antara rekan-rekan semua dengan kepala sekolah sebenarnya sih, dengan kepala sekolah yang ada di sekolah magang. Gitu ya, itu untuk AKPK. Jadi kalau ada sekian indikator, misalnya Bu Rosi rendahnya, yang paling rendah nilainya adalah di manajerial gitu ya. Nah, di manajerial ini ada berapa indikator. Kalau memang mau keseluruhannya itu lebih baik gitu ya. Sekali lagi catatannya toh tidak melibatkan gitu ya, tidak melibatkan banyak orang selain Bu Rosi dengan kepala sekolah atau tim manajerial yang ada di sekolah tersebut gitu. Gitu ya, itu untuk AKPK, cukup satu kompetensi saja yang nilainya itu terendah. Kalau Pak Darno nilainya sudah bagus, sudah 80 sekian gitu. Nah, ini artinya meningkatkan lagi supaya si skornya itu tidak seperti itu. Misalnya Pak Darno menginginkan skornya menjadi 90 gitu ya. Nah, kira-kira di indikator yang mana gitu yang mau Pak Darno tingkatkan lagi supaya nilainya menjadi 90 gitu ya. Tetap meskipun yang terendahnya sudah nilainya amat baik gitu ya, tapi si skornya ini bisa ditingkatkan. Begitu, itu untuk AKPK. Kemudian untuk kegiatan di sekolah magang 2 gitu ya. Nanti tolong tanyakan lagi kelompok Kabupaten Bogor bukan ya yang PKG juga dilakukan di sekolah magang 2. Kemudian PKKS juga dilakukan di sekolah magang 2 gitu. Kabupaten Bogor bukan ya? Saya takut lupa. Apakah apa itu, Bu? Bukan Ibu, bukan di Kabupaten Bogor itu. Kita untuk PKS dengan PKG gitu itu dilakukan juga di sekolah magang 2. Bukan, tidak Ibu. Tidak, ke Bogor nggak ada. Ya, berarti alhamdulillah sudah sesuai gitu ya dengan prosedurnya diklat ini. Jadi yang dilakukan di sekolah magang 2 itu hanya meningkatkan AKPK saja gitu ya.
sosialisasinya pun tidak seperti di sekolah sendiri. Kalau di sekolah sendiri karena melibatkan seluruh guru, sosialisasi berarti harus ke seluruh guru. Nah, kalau di sekolah magang 2, sosialisasinya mungkin ya itu cukup dengan kepala sekolah dan timnya saja, tim manajerial dari sekolah yang bersangkutan. Jadi ya istilah sederhananya gitu ya, tidak usah melibatkan guru-guru dengan sekolah magang, dengan sekolah magangnya gitu. Gitu ya, itu untuk AKPK dan kegiatan di sekolah magang 2. Kecuali untuk Bu Bayu ya, kalau Bu Bayu ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh Bu Bayu di sekolah magang 2. Yang pertama meningkatkan AKPK, lalu yang kedua melakukan penilaian kinerja kepala sekolah gitu. Nah, tadi ada pertanyaan. Nah, kami bagaimana datangnya ke sekolah magang 2 seperti Bu Bayu atau misalnya rekan-rekan yang lain, bagaimana kami melakukan penilaian kinerja kepala sekolah? Apakah kami hanya pura-puraannya aja gitu ya? Tidak pura-pura. Jadi Bapak dan Ibu melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Seolah-olah Bapak dan Ibu adalah pengawas. Gitu, supaya Bapak dan Ibu punya pengalaman gitu ya, pengalaman bahwa menilai kinerja kepala sekolah itu seperti ini loh. Gitu. Makanya nanti sampaikan kepada kepala sekolahnya, mohon maaf gitu ya kalau kami harus menilai kinerja Bapak dan Ibu karena memang ini ada tugas ya, ada tugas di diklat ini gitu. Jadi tetap melakukan penilaian kinerja yang sebenarnya gitu. Kalaupun misalnya masih meraba-raba, mangga silakan konsultasi dengan pengawas pembina gitu, supaya nilainya tidak terlalu anjlok atau tidak terlalu jauh gitu ya dengan penilaian dari pengawas pembina. Begitu. Aplikasinya sudah ada. Kalau aplikasi untuk penilaian kinerja kepala sekolah hanya nanti yang tahun lalu ya, yang tahun 2020 ataupun tahun 2021 gitu ya, yang sekarang mungkin tidak melibatkan penilaian kinerja dari siswa, tidak melibatkan penilaian kinerja dari orang tua gitu. Jadi cukup penilaian kinerjanya itu dari guru saja. Gitu. Jadi ini benar-benar melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Kalau penilaian kinerja guru itu hanya menganalisis saja, menganalisis penilaian kinerja guru yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah atau oleh guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah, gitu ya. Itu untuk PKG dan PKKS. Kemudian apa ya tadi yang ditanyakan Bu? Jumlahnya Bu, jumlah gurunya untuk PKG. Oh iya, jumlah guru untuk PKG ya. Jumlah guru untuk PKG. Kalau PKG karena sudah dilakukan oleh kepala sekolah, kalau memang lengkap keseluruhan silahkan. Kalau memang lengkap keseluruhan. Tapi kalau misalnya belum dilakukan oleh kepala sekolah penilaian kinerja guru ini, cukup diwakili tadi sebanyak tiga orang guru itu juga sudah cukup. Sudah cukup sebenarnya sih, itu ya. Itu untuk penilaian kinerja guru, analisisnya ya. Kemudian untuk supervisi ini tidak usah banyak juga, cukup 2 orang sudah cukup sebenarnya sih, ya 2 orang. Atau misalnya Bapak dan Ibu ingin 3 orang saja gitu ya, di tiap tingkat ada 1, di kelas 7 1, di kelas 8 1, di kelas 9 1, itu juga tidak apa-apa. Jadi untuk supervisi sudah jelas gitu ya, tidak usah terlalu banyak karena memang waktunya yang sangat sedikit. Kemudian untuk PKG juga karena waktunya juga sempit, kalau memang sudah dilakukan penilaiannya oleh kepala sekolah, boleh tadi yang disebutkan oleh Bu Rosi, misalnya satu mapel diwakili oleh 1 orang gitu ya, sehingga semuanya berjumlah menjadi 11 orang, itu tidak apa-apa. Tapi kalaupun belum dilakukan penilaian,
bisa Bapak dan Ibu meminta bantuan kepada guru senior di sana untuk membuat penilaian kinerja guru pada saat itu. Tidak usah ke semuanya, 3 orang juga sudah cukup. Gitu. 3 orang ini bagaimana di tiap mata pelajaran, mangga. Yang berbeda gitu ya. Kemudian di tiap tingkat yang berbeda juga mangga. Atau misalnya mau di kelas 7 saja semuanya gitu. Itu juga tidak apa-apa. Gitu. Itu ya, itu untuk penilaian kinerja guru. Ada lagi yang ditanyakan? Yang supervisi akademik Bu Ella boleh? Itu ya. siklusnya 2 kali, 2 ya Bu ya, kalau saya baca di yang laporan Ibu ya. Iya, Siklusnya 2 berarti satu guru itu ketemu kita 4 kali ya Bu? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Oh 2 kali, hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Satu siklus 2 kali pertemuan kalau nggak salah pas enggak. Satu kali aja. Iya. Kalau 1 kali. Pertamanya daring, berikutnya misalnya karena kita belum dapat nih Bu, baru divaksin, jadi setelah vaksin baru misalnya bisa tatap muka ya. Pertamanya daring dulu nggak ada masalah Bu? Nggak apa-apa. Malah saya memberikan memberikan saran gitu kepada teman-teman kalau memang kesulitan gitu, pada saat supervisi apalagi supervisinya daring, cukup 1 kali saja, tidak 2 siklus gitu ya. Cukup 1 kali itu sebenarnya sih sudah cukup gitu, asal nanti terlihat deskripsinya saja gitu. Di deskripsinya bahwa guru ini seperti apa. Yang 2 siklus itu mungkin yang yang supervisi klinis. Kalau yang supervisi klinis itu 2 siklus gitu. Ada tidak perubahan dari supervisi yang pertama dengan supervisi yang kedua gitu. Kalau supervisi akademik sebenarnya sih cukup 1 kali saja. Nah, nanti dilihat lagi rekan-rekan semua apakah mau melakukan supervisi klinis atau supervisi akademik. Kalau supervisi klinis berarti ada dua siklus yang pertama, kemudian siklus yang kedua. Ada perubahan enggak gitu. Kemudian kalau misalnya ada perubahan berarti itu bagus ya. Jadi treatment dari rekan-rekan semua mensupervisi klinis teman kita ini berarti berhasil gitu. Nanti dilihat siklus yang pertama berapa skornya, supervisi yang kedua berapa skornya. Sebenarnya sih kalau supervisi ini kan tidak ada penilaiannya sebenarnya sih ya. Ini hanya untuk memperbaiki saja. Tapi karena ini klinis gitu, nah berarti harus ada penilaian. Gitu. Nah, kalau yang tadi supervisi akademik berupa daring gitu ya. Sebenarnya sih yang digunakan instrumennya itu sama saja dengan instrumen pada saat normal, gitu, pada saat tatap muka gitu hanya. Tapi ada kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan keadaan daring, mungkin itu yang diubah. Saja. Bagaimana caranya? Rekan-rekan semua bisa masuk ke Google Meet-nya teman-teman yang sedang mengajar gitu ya. Atau bisa juga berdampingan gitu meskipun tidak masuk ke kelasnya tapi dilaksanakannya. Kalau misalnya guru tersebut melakukannya di sekolah, nah berarti nanti rekan-rekan berdampingan saja gitu dengan rekan kita yang sedang mengajar gitu. Nanti kan kelihatan di kelas keaktifannya bagaimana, gurunya memberi materinya bagaimana gitu. Tapi tetap dilaksanakannya ya, ada pra supervisi, kemudian ada saat pelaksanaan supervisinya dengan paskanya. Iya, seperti begitu. Itu gambarannya. Jadi daring ataupun tatap muka itu sebenarnya sih menggunakan instrumen yang sama gitu, tidak berbeda sih, tidak jauh berbeda. Dari telah RPP-nya gitu ya pada saat juga gitu, hanya bedanya kan RPP yang daring itu seperti apa, kemudian RPP yang tatap muka itu seperti apa gitu. Hanya bedanya ya guru memberikan link, guru mengabsennya melalui Google Form misalnya seperti begitu. Itu untuk supervisi. Ada lagi yang lainnya sebelum dibuka nanti yang sudah membuat laporan bab 1?
Iya, Bu, sebentar. Ya. Ya, Bu, dari saya ingin memperjelas lagi tadi yang AKPK ya, Bu ya. Ya, tadi kalau Ibu sudah menjelaskan ya, tapi ini masih harus ada kepastian dulu, Bu. Jadi maksud dari kita magang di sekolah itu maksudnya, Bu ya. Tujuannya itu tadi kan saya juga konfirmasi ke Bu Dita, Ibu. Jadi konfirmasi tentang maksud kita magang di sekolah 2 itu kan di situ harusnya kita meningkatkan ya Bu ya, meningkatkan kompetensi kita yang kurang gitu. Betul. Nah, tapi Bu Dida itu gini, apa namanya, karena kita sebagai pengawas, kita sebagai calon pengawas gitu, maka yang diutamakan itu kompetensi supervisi kita, Bu. Jadi misalnya gini, saya kan ada di kompetensi supervisi manajerial. Nah, nanti kalau saya ambil satu, sampai saya kasih contoh begini, misalnya saya kan lemah dalam pengelolaan pembiayaan misalnya, karena belum mengalami itu kan itu. Nah, tujuan saya kan di sekolah 2 itu ingin mempelajari, mendapatkan ilmu tentang manajerial atau pengelolaan pembiayaan yang tepat, Ibu ya. Yang sesuai, ya, yang sesuai dengan peraturan lah gitu ya. Ya, tapi sepertinya bukan itu gitu. Kalau apa namanya kompetensi, jadi disuruh gini Bu, disuruh konfirmasi ke pengawas senior kan, berarti kan kepada Ibu ini, ke mentornya gitu kan. Jadi bagaimana cara melakukan supervisi pengelolaan pembiayaan gitu Bu. Gitu. Iya, jadi ini yang jadi dilema tadi kan. Terus akhirnya di akhir diskusi itu gini, ya nanti tergantung nanyanya ke siapa, kan kami selama IST tidak dibekali membuat instrumen kisi-kisi supervisi itu gitu kan. Nah ini jadi makna dari magang itu gimana itu Bu yang kalau tadi Pak Darno mengatakan bahwa magang itu maksudnya untuk meningkatkan gitu ya, untuk meningkatkan kompetensi yang masih kurang. Itu memang benar. Benar bahwa di tempat magang kita akan meningkatkan kompetensi yang masih kurang. Tetapi posisi kita adalah sebagai pengawas. Jadi sebenarnya sih sekolahnya itu bukan pada kepala sekolahnya gitu. Tetapi betul kata Dida tadi, menanyakan kepada pengawas yang senior gitu. Maksud pengawas yang senior di sana itu adalah pengawas pembina gitu, pengawas pembina di sekolah tersebut gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan manajerial di sekolah tersebut. Nah, pengawas pembina pasti akan mempunyai data-data gitu ya, baik di sekolah tersebut maupun yang dipegang oleh pengawasnya gitu. Kalaupun misalnya Pak Darno, tapi tidak, sebenarnya sih bukan pada supervisi saja, pada semua kompetensi gitu, pada semua kompetensi yang ingin ditingkatkan. Kalau misalnya hanya pada supervisi saja, nah berarti apalah artinya kompetensi yang lain gitu. Kalau memang kurang, tetap kan harus ditingkatkan. Kalau yang harus ditingkatkannya tetap pada supervisi gitu ya, berarti semua peserta harus melakukan hal yang sama kalau gitu ya, benar nggak? Iya. Ya, jadi semuanya ini mau diratakan gitu, semuanya akan melakukan peningkatan di supervisi manajerial gitu. Bukan Bu, maksudnya kan AKPK-nya yang paling rendah kan saya itu gitu. Oh iya, gitu. Jadi memang gitu. Di sekolah adalah tempat penggalian dokumennya. Dokumen yaitu tadi misalnya tentang yang dicontohkan oleh Pak Darno, misalnya tentang pengelolaan pembiayaannya gitu ya. Nah, lalu siapa ya, sebenarnya bukan di supervisi, kalau ini di Monef ya, di Monef atau dipantau dalam pelaksanaan 8 standarnya, terutama misalnya di dalam pembiayaan. Nah, di dalam pembiayaan yang sudah melakukan pemantauan atau itu Monef itu adalah pengawas pembina gitu ya. Di sekolah tersebut ada dokumennya gitu. Sedangkan pelaksanaannya oleh pengawas pembina. Jadi
lebih enaknya sih memang itu berkonsultasinya dengan pengawas pembina. Kalaupun tidak berkonsultasi dengan pengawas pembina, setidaknya gitu ya, setidaknya dokumennya bisa digali oleh Bapak dan Ibu. Atau misalnya Bapak dan Ibu melakukan bagaimana sih cara misalnya pengawas pembina Bapak Itang misalnya, Bapak Itang pada saat melakukan pemantauan atau monef tentang pembiayaan ini seperti apa sih Bu atau Pak gitu pada kepala sekolah. Nah, menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu itu ingin meningkatkan AKPK yang mana gitu. Gitu. Bisa digali dokumennya dari sekolah yang bersangkutan. Ya, atau kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin gitu ya, ingin lebih memantapkan gitu ya dalam meningkatkan AKPK-nya, bisa ke pengawas pembinanya gitu. Kalau saya ada memang instrumennya gitu, instrumen untuk misalnya tadi bagaimana instrumen untuk pembiayaan ya, dalam pembiayaan itu berkaitan semuanya dengan RKS gitu, kemudian dengan BOS gitu, itu ada memang gitu ya. Tetapi beda sekolah gitu ya, akan berbeda pengelolaannya gitu. Saya tidak terjun di sekolah tersebut, yang terjun misalnya Pak Darno akan melakukan magang di SMP mana Pak Darno? 2 Pamijahan. Pamijahan, di SMP Negeri 2 Pamijahan. Nah, saya tidak terjun langsung, jadi saya tidak tahu keadaan di SMP Negeri 2 Pamijahan ini seperti apa pengelolaan untuk pembiayaannya. Yang tahu persis adalah pengawas pembinanya gitu. Sebenarnya Pak Darno ngobrol dengan interview ya, wawancara dengan kepala sekolahnya juga itu bisa tergali sih sebenarnya mah. Gitu, dilengkapi dengan dokumen bahwa si pengawasnya pernah melakukan monef, pernah melakukan tadi pemantauan gitu ya, tentang misalnya itu tadi tentang pengelolaan untuk pembiayaan gitu. Bu, gitu. Saya share ini ya Bu, sebentar biar real Bu ya. Saya share silakan. Yang untuk magang, coba bentar. Iya. Supaya ini. Bentar. Sebentar. Ini kelihatan belum Bu? Sudah tampil. Nah, ini Bu, sebentar. Oh, kemana lagi nih? Nah, gedein Mas. Bentar ya, udah gede kan? Belum kebaca. Sudah cukup. Nah, ini Bu, ini rencana saya. Jadi ini ceritanya hasil peningkatan kompetensi ya calon pengawas berdasarkan AKPK. Nah, ini rencana saya nih. Nah, yang saya ambil dimensi kompetensi supervisi manajerial. Ini semuanya Bu, semua saya ambil instrumen pertanyaan pernyataan ini dari AKPK gitu Bu. Nah, ini kan ada yang ada yang sudah bagus, ada yang jatuh gitu ya. Nah, kalau ini misalnya, ini semuanya dulu ya. Nih, kalau saya tadi kan redaksinya di AKPK tidak seperti ini, terus saya rubah, saya akali, misalnya seperti ini. Yang nomor 2 ya, kalau 1 kan pemahaman nih. Cara melakukan supervisi manajerial dengan metode, teknik, dan visi yang tepat. Nah, rencananya mau tekniknya wawancara, respondennya kepala sekolah. Lah nanti kalau jawaban kepala sekolah itu apa? Saya tulis di sini, Bu. Dokumen fisiknya saya tulis di sini gitu. Nah, jadi di sini saya ingin nanyakan misalnya, saya kan belum tahu nih cara melakukan supervisi manajerial dengan metode teknik yang prinsip yang tepat gitu. Nah, jadi saya hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, bukan cara saya sebagai pengawas untuk mensupervisi kepala sekolah gitu Bu. Ya, jadi Pak Darno yang digali dari kepala sekolah tersebut adalah pengalaman kepala sekolahnya pada saat disupervisi manajerial oleh pengawas pembinanya. Gitu. Sebab kepala sekolah itu tidak melakukan supervisi manajerial gitu. Tidak melakukan supervisinya ya, supervisi manajerial. Yang melakukan supervisi manajerial adalah pengawas pembinanya. Tetapi si kepala sekolahnya kan mendapatkan pengalaman nih pada saat kepala sekolah tersebut
kepala sekolah tersebut di supervisi oleh pengawas pembinanya. Nah, itulah yang dia ceritakan. Jadi Pak Darno menggalinya gitu ya, menggalinya pengalaman dari kepala sekolah tersebut gitu ya, pada saat disupervisi oleh kepala sekolahnya. Tidak apa-apa pertanyaannya seperti gini. Misalnya Bapak, Ibu, pada saat pengawas pembina sekolah ini disupervisi manajerial oleh pengawas pembina, itu bagaimana dengan metode yang seperti apa? Teknik yang bagaimana? Lalu ya prinsip yang bagaimana yang dilakukan oleh pengawas pembina. Pengawas kepada kepala sekolah ya, Bu? Betul, betul. Kan posisi Bapak dan Ibu sebagai pengawas. Jadi sekolah sebenarnya bukan pada kepala sekolahnya. Nah, ini ya, Bu. Betul. Jadi tadinya saya masih berpikir gini, bagaimana kepala sekolah memanajerial supervisi ke guru-guru, Bu? Enggak. Sebelum pertemuan, ya tuh makanya. Iya, bukan salah jadinya. Jadi kita menggali pengalaman dari kepala sekolah saat disupervisi oleh pengawas. Ya, jadi misalkan teknik ketika mensupervisi bagian apa tekniknya apa gitu ya, Bu ya? Iya, jadi kita menggali ilmunya di situ ya. Iya gitu. Nah, misalnya nih Bu Bayu gitu ya, Bu Bayu punya pengalaman nih kalau Bu Bayu gitu, pernah di Monef, pernah disupervisi gitu sama pengawas pembinanya. Jadi Bu Bayu bisa bercerita gitu kepada teman gitu, kepada teman yang lain gitu ya Bu Bayu ya. Jadi yang diceritakan pada saat pengawas pembinanya gitu. Cerita capsek lah. Iya. Capsek. Betul. Setelah di supervisi pengawas. Iya. Oh, jadi semacam curhatan gitu ya. Oh ya udah. Nah, terus yang ketiga nih, cara pemberian umpan balik secara efektif sesuai dengan karakteristik orang yang disupervisi gitu ya. Nah, tanyakan lagi pada saat misalnya saya contohkan lagi Pak Itang karena yang saya kenal betul hanya Pak Itang Cintaka gitu. Nah, pada saat Pak Itang memberikan umpan balik itu seperti apa gitu. Pendekatan tekniknya gitu ya Bu ya. Iya. Nah, itulah gitu. Jadi Bapak dan Ibu benar-benar sekolah gitu ya, sekolahnya dari pengawas pembina sekolah yang bersangkutan melalui kepala sekolahnya gitu. Terus kita memberikan penilaian juga tidak, Bu? Oh, enggak. Enggak, kemarin tuh Mas. AKPK itu tidak ada penilaian, apa-apa gitu. Di sekolah magang gue itu tidak melakukan penilaian apapun. Iya, tidak apapun. Iya, jadi hanya sekolah untuk meningkatkan AKPK kompetensi yang terendah gitu yang dimiliki oleh rekan-rekan semua. Begitu, kira-kira seperti itu. Tadi udah salah miskonsepsi saya. Apa itu Bu tadi? Iya. Ya, dikira saya. Iya, jadi nyari ilmu gitu, kepala sekolah itu memanajerial guru-gurunya gitu, Bu. Enggak ke sana gitu, karena kan rekan-rekan semua kan sekarang pengawas gitu, pengawas. Iya. Sekolahnya oke kepada kepala sekolah gitu ya, tetapi pengalaman dia pada saat di supervisi atau di Monef gitu oleh pengawasnya gitu. Jadi menceritakan pengalamannya. Jadi idealnya kalau ada pengawas pembinaan lebih bagus ya Bu ya? Iya, makanya tadi saya katakan gitu, kalau enaknya gitu ya atau lebih baiknya sih yang ngobrolnya sama pengawas pembinanya gitu dengan di sekolah tersebut, pembinaan di sekolah tersebut gitu. Ya Ibu sudah tertangkap Bu intinya. Itu saja dari malam itu diskusi di Jogja. Ya, terima kasih nih baru bener ini. Iya, terang-terang ya sekarang ya. Bu Bayu angkat tangan. Bu Bayu mangga angkat tangan Bu Bayu. Iya Bu Bayu. Kalau saya waktu mengerjakan ada tugas di IST 1, itu untuk peningkatan AKPK itu kita membuat suatu instrumen yang harus diisi oleh kepala sekolah di sekolah magang.
Jadinya di sekolah kedua itu justru kita akan dinilai oleh kepala sekolah di sana. Kita membuat instrumen. Apakah yang tadi Pak Darno kan bikin tuh sudah paham ini, sudah paham itu. Nah itu yang menilainya itu adalah kepala sekolah di sekolah magang 2. Jadi akan terlihat bahwa dulu ketika kita mengisi AKPK nilainya berapa oleh kepala sekolah itu dikasih nilai berapa, dan di situ ada peningkatan. Jadi AKPK itu kelihatan meningkatnya justru ketika kita itu sudah mendapatkan isian dari instrumen yang kita buat gitu Bu. Iya. Artinya kan bukan peserta yang melakukan penilaian ya? Kan? Iya. Dinilai oleh kepala sekolah gitu. Ya, kalau tadi membuat instrumen gitu ya, instrumennya ya instrumen dari AKPK-nya saja, dari AKPK seperti tadi Pak Darno gitu ya, ada beberapa instrumen yang yang disesuaikan gitu ya dengan instrumen atau indikator yang ada di AKPK yang sebenarnya gitu ya. Nah, menyesuaikan seperti begitu nggak apa-apa ya. Makanya tadi saya katakan wawancara gitu ya. Wawancara ini membuat saja instrumen yang lain gitu, membuat instrumen yang lain. Misalnya tadi bukan hanya sekedar yang di seperti tadi ya. Pak Darno tadi apa? Cara supervisi ya, cara supervisi dengan metode apa gitu ya. Dengan metode apa ya yang tepat gitu. Kalau misalnya ini mau dikembangkan lagi dengan instrumen yang lain, anaknya mungkin ya anak dari indikator yang tadi gitu, dipersilahkan gitu. Hanya tadi ya yang ditanyakan oleh Bapak dan Ibu supaya mendapatkan ilmu gitu ya, ilmu tentang meningkatkannya. Jadi kan meningkatkannya bukan hanya sekedar nilai, Bu Bayu, bukan hanya sekedar nilai, tetapi memang punya ilmunya gitu ya, ilmu untuk meningkatkan kompetensi itu gitu. Gitu sih, Ibu. Terus begini Bu Haji, kan kita ini masanya pandemi ya, 2 tahun ini gitu loh. Mungkin saya nggak yakin kalau dokumen itu ada gitu ya. Apa pengawas mensupervisi ya? Ini loh masalahnya, realnya gitu loh Bu. Nanti kalau misalnya yang pas lemah saya ada 5 misalnya, kalau saya ambil dokumennya terus nggak ada gitu Bu, gimana gitu nanti? Yang tahun-tahun yang sebelumnya juga nggak apa-apa sih. Oh gitu. Ya, sebenarnya kalau tugas pokoknya, tupok dari pengawas itu kan memang sekitar itu gitu. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya juga sebenarnya sama. Nggak jauh dari supervisi pembinaan, tidak jauh dari pembinaan terhadap guru dan atau kepala sekolah gitu ya. Pembinaan yang ini bisa berupa supervisi apapun gitu ya, supervisi akademik, supervisi manajerial kepada kepala sekolah gitu. Itu tugas pokok yang pertama. Kemudian pemantauan 8 standar gitu ya. Nanti akan ada lagi MONEF pada 8 standarnya gitu. Kemudian ya BIMLAT gitu, itu nggak akan jauh dari itu Pak Darno, dari tahun ke tahun itu selalu seperti begitu gitu. Kalau pada masa pandemi tidak melakukan atau melakukan tapi daring gitu ya, kemudian dokumennya tidak ada, mungkin dokumen yang sudah aja Pak Darno gitu. Jadi nggak terlalu dibuat ribet pusing ya. Kalau memang. Tapi memang ya Bu, idealnya itu pengawas itu kalau datang ke sekolah kemudian dokumen itu harus ada ya Bu ya? Supervisi ya? Ada. Kalau melakukan supervisi. Ya, diarsipkan di sekolah ya Bu ya, di TU? Iya. Pengalaman Bu Bayu gimana Bu Bayu? Kalau pengawas datang itu ke sekolah Bu Bayu melakukan MONEF gitu ya, atau melakukan supervisi gitu. Pengawas tersebut menyimpan dokumen nggak? Iya, selalu membawa instrumen, kemudian diisi, saya mengisi, beliau mengisi gitu. Kemudian satu dibawa beliau, satu ditinggalkan di sekolah. Nah, seperti itu Pak Darno. Jadi biasanya sih gitu. Kalau misalnya ada satu, paling satu lagi disuruh fotokopi gitu ya Bu Bayu ya. Ya, tetap yang satu ditinggal di sekolah, yang satu dibawa oleh pengawasnya. Selalu seperti itu Pak Darno. Insya Allah lah, mudah-mudahan ada gitu, dokumen itu ada.
Siap, makasih Bu. Kalau pembiayaan, Clear, ya. Kenapa kalau misalnya kalau misalkan pembiayaan itu tidak akan cair bosnya kalau misalnya monef bosnya itu belum tuntas. Iya. Nah, gitu ya Pak Darno ya. Dengar sendiri dari Ibu Kepala Sekolah gitu. Jelas ya untuk AKPK? Alhamdulillah, jelas Bu, udah clear. Nanti disampaikan ke teman-teman. Iya. Sebentar Ibu. Mangga Pak Bambang. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mudah-mudahan nanti saya di sekolah magang 2 tidak mengalami di sekolah saya sendiri, Bu. Jadi nilai PKKS yang 2020 itu arsipnya tidak ada. Terus kemarin saya telepon waktu workshop kan kebetulan di situ mengundang pengawas pembina. Ternyata itu karena PKKS dinilai 2 orang, ternyata sampai sekarang itu belum di cross check antara penilai 1 dengan penilai 2. Ya, mudah-mudahan nanti di sekolah magang 2 itu ada arsipnya gitu. Iya. Kemarin cuma telepon Bapak pengawas pembina, nilai PKKS kepala sekolah saya yang 2020 itu sekian gitu. Berarti nanti kan kalau misalnya menemukan di sekolah magang 2 seperti itu, karena kebetulan kan di sekolah magang 2 saya itu baru ada 3 kepala sekolah. Kalau menemukan hal seperti itu, bolehkah saya nanti menggali dari hal-hal yang lain, misalnya melalui wakil kepala sekolah, bendahara, atau KURTU, Ibu? Pak Bambang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang punten, Pak Bambang sebagai peserta diklatnya ya? Iya, betul. Itu dari kepala sekolah atau dari guru, Pak Bambang? Saya kebetulan dari guru. Dari guru tapi pernah menjadi kepala sekolah di swasta gitu aja. Oh gitu. Nah gini Pak Bambang, kalau Pak Bambang sebagai pesertanya di sini adalah sebagai guru, jadi Pak Bambang tidak melakukan PKKS di sekolah magang. Enggak, yang saya maksud gitu, kalau di sekolah magang seperti kita melakukan PKKS, terutama yang di sekolah kita sendiri aja. Berarti kita kan Enggak. Tidak. Iya, ngerti Bu. Memang di sekolah magang 2 memang saya tahu kita meningkatkan AKPK yang terendah yang ingin kita perbaiki. Iya. Yang saya maksud nanti menggali sumber datanya, misalnya di sekolah tersebut datanya itu tidak lengkap, bolehkah kita menggali data dari sumber yang lain, misalnya lewat wakil, KURTU, bendahara pos atau apa itu maksudnya? Untuk meningkatkan AKPK terendah saya itu, Bu. Emang apa ini tentang PKKS atau tentang AKPK? Punten. AKPK itu sebenarnya AKPK dalam arti misalnya kan maksud saya meskipun kita di sekolah magang 2 kita melihat AKPK terutama AKPK kita yang paling rendah, kalau ada arsip PKKS di sekolah magang 2 kan bisa ada gambaran gitu maksudnya. Tentang apa, hasil dari penilaian pengawas pembina maksudnya Ibu. Pak Bambang, yang ditingkatkannya kompetensi yang mana Pak Bambang? Kebetulan sama dengan Pak Darno, nilai saya yang paling kecil itu manajerial, Ibu. Manajerial ya, manajerial. Kemudian ada kaitannya dengan PKKS ya? Ya. Ada nggak Pak Darno? Ada Ibu itu. Ada? Nggak ada sih Bu, nggak ada Pak Bang. Di indikatornya beda-beda. Ya, kalau nggak ada ya udah kalau gitu. Enggak. Mungkin gini berarti kali kita di sekolah magang cuma menggali AKPK kita yang ingin kita tingkatkan gitu aja intinya. Kita melakukan wawancara, mendengarkan cerita, curhat dengan itu. Terus dengan kita review gitu aja Ibu. Iya, hanya itu saja. Kalau dia yang di sekolah magang, yang di sekolah magang 2, berarti lebih ringan gitu Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Jadi kalau tadi Pak Bambang mengatakan di sekolah sendiri gitu ya, nilai PKKS yang tahun 2020-nya itu tidak ada gitu ya. Nah berarti Pak Bambang memang betul-betul murni melakukan penilaian tanpa terpengaruh gitu ya, tanpa terpengaruh oleh penilaian pengawas pembina di tahun sebelumnya gitu.
Iya Ibu. Ikuti Siap. saja Pak Bambang, ikuti saja instrumen yang ada di sana gitu. Gitu ya, Ya. Pak Bambang ya. Iya Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Memang sangat banyak instrumennya gitu. Gitu ya Pak Bambang ya. Siap Ibu. Ya, jadi tidak dipengaruhi oleh penilaian dari pengawas pembina pada saat melakukan PKKS gitu dari nilai yang sebelumnya gitu. Gitu ya Pak Bambang ya. Jadi belajar melakukan penilaian terhadap kepala sekolah meskipun itu kepala sekolah sendiri. Jadi mohon maaf aja nanti mohon maaf bahwa rekan-rekan semua melakukan penilaian terhadap kepala sekolah. Begitu ya Pak Bambang ya. Jadi tidak usah menggali dokumen PKKS-nya di sekolah magang 2. Siap. Di sekolah magang. Ya. Baik, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Untuk apa? Untuk yang kemarin yang jadi PR-nya pada saat malam minggu tuh gitu. Pada saat malam minggu. Ada lagi? Bu, ini maaf mau tanya sedikit. Ya, mangga Bu Eni, mangga. Untuk jurnal nih Bu, masih berhubungan dengan jurnal ya Bu ya? Ya. Nah kan ada jurnal itu, ada jurnal pendampingan dengan mentor ya Bu ya, masuk supervisi akademik juga. Itu di situ di contoh yang Ibu itu kan ada daftar hadirnya juga Bu. Iya. Ya, nah untuk dengan mentor ini kita buat gimana nih Bu? Apa daftar hadirnya? Ya. Pak Darno bisa membuat Zoho nggak Pak Darno? Zoho form. Oh, belum ini. Nanti kalau biasanya Bu Indah yang bikin ya dulu di forum itu. Gitu. Nah, harus ini dulu. Baik, kalau gitu nanti saya yang buatkan Zoho-nya ya, Zoho form-nya. Memang kalau Zoho form ini harus apa ya? Harus sesuai hari, Bu Heni. Jadi harus sesuai harinya itu hari apa, yaitu harus tepat pada hari itu. Kalau misalnya kita melakukan mentoring pada yang sudah, nah itu berarti tidak bisa dibuat Zoho-nya. Yang sekarang juga tidak bisa dibuat Zoho-nya, Zoho form-nya gitu. Jadi yang bisa ditandatangani itu tepat pada waktunya gitu, itu kalau Zoho. Nanti saya buat dulu ya, kira-kira seperti apa itu untuk penandatanganannya. Sebenarnya sih kalau jurnal seperti yang ditanyakan Bu Heni gitu ya, tanpa tanda tangan juga jalan sih. Seperti daerah yang lain gitu ya, daerah-daerah lain jurnalnya itu tidak ditandatangani oleh mentor karena terlalu jauh gitu. Yang di Kalimantan, yang di Aceh gitu enggak dibuatkan kehadirannya gitu. Jadi yang jadi bukti bahwa mereka melaksanakan mentoring gitu ya di jurnalnya. Jadi mereka hanya ini aja ya foto. Iya, foto pada saat kegiatannya gitu. Makanya saya titip ke Pak Darno tolong screenshot ya, tolong screenshot. Nah, itu bisa dijadikan bukti di jurnal bahwa Bapak dan Ibu melakukan mentoring gitu. Mentoring. Ya, tanpa daftar hadir gitu, bahwa ini sudah cukup mewakili daftar hadir Bapak dan Ibu pada saat mentoring. Ini kendalanya bagi yang jauh sih. Kalau yang dekat Kabupaten Bogor, oke, sebelum dikumpulkan saya tanda tangan ya gitu. Kita ketemuan ya, kita meet up bisa gitu. Saya tanda tangan dulu. Nah, itu mungkin bisa seperti gitu. Kalau yang daerah jauh kan nggak bisa juga. Gitu, Bu Hen gitu. Mangga sih kalau misalnya mau ditandatangan secara langsung, ayo kita meet up gitu. Untuk menandatangan. Itu aja Bu, nanti mungkin dibuatkan ya Bu ya, nanti ditandatangan sama Ibu biar ada untuk dilampirkan gitu Bu. Boleh kalau mau seperti itu gitu. Kebetulan yang contoh yang saya berikan kepada rekan-rekan semua kan itu dari Kota Bogor gitu ya, Kota Bogor karena dekat gitu. Karena dekat ya ditandatangani gitu oleh mentornya. Nah, mentornya kebetulan temannya Pak Darno tuh. contoh pelaporan yang saya berikan kepada teman-teman gitu.
Itu mungkin Bu Hen ya yang berkaitan dengan majelis. Oh iya, sebelum saya lupa, yang tadi ditanyakan oleh Bu Bayu, instrumen yang dibuat oleh rekan-rekan semua itu nanti akan apa ya? Akan jadi dokumennya teman-teman semua. Sedangkan untuk ke kepala sekolahnya, jadi diberikan apa ya? Diberikan indikator yang memang sebenarnya di PK itu. Diberikan belangkonya kan ya, baru nanti diisi oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Ya kegiatan rekan-rekan semua di sekolah tersebut itu bagaimana gitu. Gitu ya. Ya, indikator instrumen yang dibuat oleh rekan-rekan itu nanti dijadikan dokumennya. Bukti dokumen wawancaranya gitu. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi yang masih jadi ganjelannya malam minggu kemarin. Jadi malam minggu itu diskusinya seru nih kayaknya gitu. Iya, Bu. Malam minggu sudah ada yang bisa share untuk laporan kegiatan yang kemarin gitu ya, yang deskripsi dari Bimlaknya, mangga silahkan. Kalau memang bab satunya belum dimulai gitu. Padahal bab satunya itu nggak ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatannya ya, dengan kegiatan yang lain, baru latar belakangan itu ya kalau bab satu ya. Tapi kalaupun misalnya mau menyampaikan di sini laporan dari kegiatannya, mangga. Mau diawali Pak Darno? Udah semua, Pak Darno? Ya, mau bab satu? boleh. Atau mau laporan kegiatan Bimlak? Boleh nanya Bu tentang Bimlak itu, Bu. Oh iya, silakan. Ya. Jadi sudah dilakukan atau belum? Belum. Bimlak itu kemarin saya melakukan di Kamis dan Jumat. Hari Sabtu dan Minggu saya udah nge-share yang untuk mulai dari angket perencanaan, narasumber segala macam, terus proposal. Nah, apa saja Bu maksudnya yang harus disiapkan dalam kegiatan Bimlat itu? Untuk buktinya. Yang pertama, untuk mendukungnya pertama kan kalau di proposal kan udah lengkap tuh, yang ada anggarannya, ada segala macam, tanda tangannya itu kan udah dibuat. Lalu ada minta tanggapan angket pada pesertanya tentang narasumbernya, materinya gitu ya. Itu evaluasinya. Evaluasinya terus perencanaannya sudah gitu. Nah, kalau sudah dilakukan, dijadikan tadi apa harus buat laporan lagi, mulai rincian per jamnya atau bagaimana, Bu? Nggak usah, itu aja. Itu aja. Ya, nanti tinggal dideskripsikan saja, tapi maksudnya untuk jadi bukti fisik ya. Untuk bukti fisik yang dilampirkan gitu, itu mulai dari proposalnya. Kalau proposalnya kan belum ada tanda tangan daftar hadir dong ya. Baru proposal gitu, baru pengajuan gitu ya. Atau kalau rekan-rekan semua tidak membuat proposal gitu ya, itu bisa RPF-nya. Bisa dari RPF-nya gitu, RPA ya, dari RPA-nya, dari akademik ya kan, berarti Bimlatnya kan berkaitan dengan akademik ya. Dari RPA-nya juga nggak apa-apa. Kemudian undangan, meskipun itu melalui WA misalnya gitu. Ya, kemarin makanya kan ketika ada yang teman nge-share, udah mulai dari undangan, katanya berita acara, mulai undangan narasumber, proposal, udah tuh bangkok kosongnya dikasih. Ada saya buat itu tuh, Bu. Ketika mau itu. Jadi berarti yang dilengkapi mulai dari rencana tadi ya, RPA-nya, mulai dari sampai situ semua jadi dibendel, dilaporkan, jadi deskripsikan ya. Iya, itu sebagai lampirannya, yang tadi sebagai lampirannya. Iya, seperti begitu. Gitu ya. Jadi tidak usah dilampirkan lagi laporan secara lengkapnya, nggak usah. Nanti deskripsikan saja di laporan di bab berapa gitu, di bab 3 ya. Bagiannya bagian A kalau nggak salah ya. Nah, itu sih. Kira-kira seperti begitu. Gitu ya. Enggak, Pak Darno? Ya, boleh saya share laporannya. Ya. Sudah kelihatan, Bu? Ya, udah tampil. Ya, ini laporan seperti ini, halaman depan dari cover sama persis
Laporan pelaksanaan rencana tidak lanjut program pengawas diklat calon pengawas sekolah disusun sebagai, nah ini periodenya tanggal 28 Agustus ini. Sampai dengan 28 Agustus. Ya Bu, 28 kan ya waktu itu ya? Mulainya, Iya, 28, mulai dari OJT 1 ya? Oh, OJT 1? Iya, tanggal 28 Agustus. Iya, sebentar. 28 Juli? Bukannya cuma Oh iya, OJT 2 aja. OJT 2 aja. jadi 2 Bu, tanggal 28. 8. 28 ya. Sampainya tuh sampainya sampainya tanggal bukan berapa? September itu Mas. Oktober ya? Oktober. Iya. Oh iya, salah. Oktober 11 Oktober Belum diganti. 11 Oktober Mas. Iya, Iya. diganti. Oktober. Iya. Oke, seperti ini si susun penyiapan. Nah, pengesahan ini tanggal 13 Oktober. Karena kan 13 hari Senin, Bu. Hari Senin. Langsung SA ya Mas. Ya. Nah, tanya Pak Kadis di sini. Seperti ini, Bu. Nah, terus kata pengantar ini biasa disusun, susunannya apa? Terus ya ucapan terima kasih kepada Mulai dari luar dulu ya, mulai dari pihak luar dulu ya. ya, dari LP2KS, dari LPMP, dari DKPM, kepala dinas, tim dan mentor, ya, koordinator pengawas, kepala sekolah, tempat 2 jumlah dan 2 pemijahan itu. Nah, semua pihak lah semuanya gitu Bu. Ya. Daftar isi, nah ini baru bab 1. Ini latar belakang, tujuan, hasil diharapkan. Yang lingkupnya ada 5, sesuai dengan yang RTLPP di jadwal itu. Pembinaan guru, supervisi akademik, penilaian kinerja, ada kepala sekolah, ada guru, dan analisisnya. Kemudian BIMLAT, PTS, proposal ya Bu ya, sama peningkatan AKPK. Yang E-nya visi, misi, tujuan, dan sasaran kepengawasan. Itu yang bab 1. Ya, ini pendahuluan seperti biasa kita memaparkan dari undang-undang tentang pengawasan. Intinya tentang apa tuh penyusunan program pengawas, tujuannya apa seperti ini, smart ya yang ini. Terus apa namanya, pengawas sekolah memang ya harus bekerja dengan profesional untuk intinya seperti itu. Ini kalimatnya panjang-panjang memang. Terus berdasarkan peraturan itu dan ada regulasi Bu ya, regulasi Permendikbud 22/2016 tentang apa ini, tentang pembelajaran ya. Proses. Ya, proses ya. Nah, ini terus. Kemudian kondisi nyata ini saya sampaikan di sekolah saya khususnya di SMP Bumbulang, masih banyak guru yang dalam menjalani tugas mengajar belum profesional lah, terlihat masih konvensional mengajar apa, sehingga peran pengawas sangat diperlukan di sini gitu. Peranan kepala sekolah, pemimpin ya semuanya. Nah, memperhatikan itu semua. Nah, ini ada peraturan juga tertuang dalam nomor 143 tahun 14 ya tentang jabatan pengawas sekolah. Itu melakukan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan ya dan lain-lain. Nah, seperti ini. Nah, diharapkan mampu membantu guru dan kepala sekolah menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Itu seperti ini, pemantauan seperti evaluasi, pelaporan dan sukses tidak lanjuti ya hari pengawas. Nah, untuk tujuan disusunnya laporan diklat ini adalah sebagai berikut. Yang satu, untuk memecahkan masalah utama Bu dalam rapat mutu sekolah yang ada di sekolah saya itu, hanya ini pemahaman melakukan penilaian autentik. Ini yang garapan saya. Seperti ini Bu ya. Tujuannya jadi konkret ke sini tujuannya. Nanti kalau Bapak Ibu kan beda-beda apa gitu kan. Kalau saya kan untuk penilaian autentik gitu. Kemudian memecahkan masalah utama dalam supervisi akademik, memecahkan masalah utama melalui itu PKKS dan PKG, memecahkan masalah utama pembelajaran melalui ini proposal PTS, peningkatan AKPK, tujuannya itu. Nah, dari tujuan ini dibuat sampai ini tujuannya ya sampai 6, meningkatkan kompetensi calon pengawas sekolah sesuai dengan Permendiknas 12/2007. Nah, hasil yang diharapkan sama dengan tujuan Bu. Kalau tujuannya ada 6, maka hasil yang diharapkan juga 6 gitu. Sama. Cuma kalimatnya saja nih hasilnya
menyelesaikan gitu. Ini mungkin redaksi kalimat aja lah ya. Nah, ruang lingkupnya tadi yang pembinaan guru melalui supervisi akademik. Nah, ini saya blok-blok ini. Nama gurunya dua orang guru SMP, yaitu atas nama Bu Gemala, Mapel IPA, dan Bu Rina, ini Mapel PKN. Gitu, saya bukan. Terus, nah indikator keberhasilan pembinaan itu adalah meningkatnya kompetensi pedagogik dan profesional, melaksanakan tugas pokok guru. Nah, ini rencananya memang sesuai dengan jadwal yang saya sampaikan kemarin. Pembinaan guru itu udah ini Bu, tanggal 9 September minggu depan ini 12 JP. Nih, ini ya minggu ini Bu, setelah dari sekolah 2 magang, kami langsung pembinaan supervisi ini akademik 2 orang. Kemudian untuk penilaian kinerja kepala sekolah itu juga sesuai dengan Permendinas 35 tahun 2010. Nah, itu tugas pokoknya kepala sekolah seperti ini kan, tugas manajerial, kewirausahaan, dan supervisi aktivitas guru. Nah, sehingga kalau diuraikan seperti ini tugas kepala sekolah, ini yang akan kami lakukan supervisi. Nah, dalam OJT ini PKKS ditempatkan yaitu di ini Cibinong 2, yaitu namanya ini Agus Nanang Sudiana, Bu. Ini kepala sekolah kami yang akan kami supervisi nanti. Terus prosedurnya kami buatkan, pertama menyusun rencana instrumen PKKS-nya, mengkonfirmasi dan koordinasi kepada kepala sekolah dan tim pembantu bidang ini, kepala sekolah ya PKS, ada kurikulum, bidang sarpras, dan bidang humas koordinasinya. Karena kan kepala sekolah manajerial, sehingga semuanya dibantu oleh ini PKS ini. Kemudian melaksanakan PKKS sesuai dengan perencanaan, menganalisis, menyusun laporan, dan semuanya. Nah, untuk analisis PKG ini dilakukan oleh kepala sekolah, maka kami nanti akan menganalisisnya berdasarkan rekapan hasil PKG. Nah, seperti ini. Ini yang intinya yang PKG itu hanya 3 orang, Bu. Benar, saya nanti ya 3 orang ini, 3 orang guru. Rumpunnya yang berbeda. Nanti saya ambil rumpun dari PKN, Bahasa Indonesia, dan IPA. Ini 3 orang guru saja, jadi tidak semua guru. Nah, kemudian untuk BIMLAT sudah dilaksanakan kemarin. Kemarin kami mengundang narasumbernya adalah dari pengawas Dinas Kabupaten Bogor, yaitu Pak Dadi Suhendi, kemarin hadir. Ini sudah dilaksanakan, nanti ada foto-foto dan dokumennya. Nah, dalam OJT ini dalam workshop ini kami melaksanakan tentang penilaian kurikulum tugas, penilaian autentik, Bu, ini, Bu. Kognitif, psikomotorik, afektif, dan lembar-lembar kerja yang diberikan pada peserta. Ada targetnya 25 orang ini peserta terlampir pesertanya dengan indikator keberhasilan 75% memahami penilaian autentik dan terampil. Ini indikatornya. Kemudian yang keempat, menyusun PTS proposal. Ini kami mencoba membuat PTS dengan judul ini judulnya. Judul PTS kami rencananya adalah peningkatan kompetensi guru dalam menyusun soal HOTS ya, Higher Order Thinking melalui bimbingan individu di SMP 2 Cibungbulang. Ini proposal bab 1, 2, dan 3. Nah, ini akan direncanakan tanggal 15 dan 17 September. Ya, berarti minggu ketiga ini. Jadwalnya seperti ini. Jadi proposal itu hanya bab 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya yang kelima adalah peningkatan kompetensi ini KPK. Ini di SMP 2 Pambian ya, sekolah magang 2. Nah, itu seperti yang tadi Ibu sampaikan, ini nanti akan saya revisi lagi, Bu, karena pemahaman saya tadi kan beda ya. Jadi nanti saya akan konfirmasi tentang bagaimana pengalaman kepala sekolah disupervisi oleh pengawas, kemudian kita tuangkan di sini ya gitu. Seperti itu mungkin, tapi khusus pada kompetensi ini manajerial. Ya, ini seperti ini. Terus, nah, visi misi, Bu. Nah, untuk visi misi tujuan, ini adalah visi misi yang kami sampaikan dulu waktu ujian substansi waktu dengan LP2KS. Saya mempunyai visi seperti ini, Bu. Ini visi saya sendiri sebagai pengawas, yaitu terwujudnya sistem pengawasan yang profesional, bermartabat, dan penggerak dalam melayani sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dari sini visi ini saya jabarkan menjadi misi seperti ini. Ya, ada A, B, C, D sampai ke ada juga kecakapan abad 21 bagi penggerak dan melayani dan semuanya ya seperti ini. Sampai ke tujuan, nah ini untuk mengembangkan
dan semuanya sama. Kalau tujuan sama ini hampir sama ya dengan visinya, jawaban daripada misi itu. Nah, sasaran kepengawasan itu adalah yang ini intinya ini Bu, ada 5. Pertama, sasaran adalah 2 orang guru yang supervisi akademik tadi Bu Rina sama Bu Gemala. Kemudian yang berikutnya kepala sekolah, ini Pak kepala sekolah kami sasarannya. Kemudian 3 orang guru, 3 orang guru. Yang tadi IPA, IPS sama PKN ya ini. Terus yang binlatnya sasarannya 25. Dan yang berikutnya kepala sekolah Pamijahan untuk peningkatan AKPK. Itu Bu, bab 1 selesai sudah. Kalau untuk laporan ini dari bab 2 baru mencicil nih Bu, udah mulai. Tapi belum beres. Baru, nah ini udah profil-profil ini yang bab 2. Ini teman-teman diajak lari ini sama Iya, sama Pak. ini, 2. Terus Pak Darno mah luar biasa. saya langsung kerjakan semua. Terus kalau yang dokumen-dokumen hasil BIMLAT, bentar nih, malah macet nih. Iya Bu, pengennya cepat selesai Bu. Wah, Pengen dapat lari jasa ya? langsung ada. Harus Bu, ikut lari. Pak Darno Ini sekalian nggak nanya bisa. dong, kalau tujuan dari pengawas itu boleh tidak berbeda dengan yang waktu kita tes itu? Nah, ini Pak Misalnya- BIMLAT, bentar loh, ini BIMLAT saya Bu. Nah ini, Iya. ini saya ginikan. Nah, ini dokumen OJT. Waduh, ampun luar biasa. Nah, ini dari mulai lapor diri saya dari 2 bersama kepala sekolah dan Bu Haji lapor diri tanggal 28 Agustus. Nah, ini bersama tim kurikulum saya lapor diri juga. Terus saya ini waktu daring dengan Ibu, saya irikan mentoring. Pas mentoring pertama. Ya, terus hari Seninnya ini tiap hari saya buat begini. Nah, ini saya yang hari 3 hari ini adalah menyusun perangkatnya ini sendirian. Ceritanya nah ini ganti baju aja, Bu. Ini saya Itu minta rahasianya. ya, Itu rahasianya ya. ya, kan ini kerja mandiri. Nah, ini dengan teman-teman saya diskusi. Ini memang berdiskusi, tapi tempatnya di sana di hotel itu biarin aja lah, nggak apa-apa. Hebat, Nah, yang hari Kamis, nah ini koordinasi dengan tim workshop. Ini kami koordinasi dengan tim mau panitianya. Nah, ini kami binlat Bu, binlat workshop autentik SMP 2 di pulang. Nah, kemudian pas Jumat Sabtunya kami bimlat. Ini bimlatnya Bu. Nah, ini bersama dengan foto dengan para dengan pengawas. Ini kepala sekolah, ini saya, ini Pak Dadi ya pengawas. Kemudian ini kami melakukan FGD ke teman-teman. Nah, seperti ini Bu. Ini dokumen pelaksanaannya. Nah, dan semuanya. Nah, Waduh, barangkali itu Bu. Udah selesai. Iya. Capek nih Udah dari ngos-ngosan nih Pak Darno. Iya, teman-temannya diajak berlari itu sama Pak Darno. Apa Pak Darno? Iya, jadi sebagai Tapi penyemangat bagus ya. Bu. Bagus Bu, malam minggu aja ngajak meeting dia mah. Bagus Bu, pokoknya Bu. Pas saya baca grup, waduh meeting. Wah, ini ada lagi ngeheng nih. Bentar. Nah, malah ngeheng tuh. Ya, silakan. Yang tadi Bu, kalau tujuannya yang Pak Darno bab 1 Pak Darno. Bab Kalau 1. ternyata tujuan kepengawasannya itu tidak sama waktu kita tes, saya Pak ngerubah Darno sendiri boleh stop nggak? share dulu Pak Darno. Stop Bentar. share dulu. Kok ini saya jadi ngeheng, Bu? Bentar. Ya, jadi lari capek dia. Kebanyakan ini. Lelah dia, lelah Hayati. Lelah. Ikut. Ini udah kepala lelah, Bu. Jadi udah biar. Itu efek baru ulang tahun Bu. Jadi Oh, siapa? Makan dong. tanggal 2 kemarin. Pak Pak Darno. Darno tanggal 2. Ini lagi ngeheng. Hari Nah, ini. udah. Iya, Aduh, 2 Pak Darno, September. barakallahu fi umri, Pak Darno. Ya, Bu. Iya. Saya stop sharing. Oke, bentar. Ya. Nih, ternyata tidak ini, bentar. Stop share dulu aja. Bentar, kok saya ya karena ngeheng nih. Mungkin ditimpa, Bu. Bentar dulu ya. Bentar. Wah, bener nih. Bentar. Ngeheng. Ngeheng bener. Faktor umur, Pak. Ya, sepertinya laptopnya harus ganti juga. Ini udah 10 tahun lebih laptop. Yang punyanya juga udah makin tua itu. Ya, ini laptop. Ini udah lama, udah 5 tahunan ya. Berapa nih? Ini hadiah dulu guru pres. Ini udah lama ini. Aduh, luar biasa, Masya Allah. Ini Nobel, Masih tetap. guru pres Nobel tahun 2013 itu. Ini Nobel.
Nobel tahun 2013 sama Pak Yayat dong. Mana? Aduh, keluar. Teman-teman, tadi yang dibuat oleh Pak Darno ya kira-kira seperti itu, mulai dari bab 1. Tapi sepertinya sih tadi yang ada foto-fotonya itu bisa dijadikan jurnal tuh Bu Hen. Kira-kira jurnalnya seperti begitu gitu ya, tanpa ada tanda tangan mentor pun gitu, sudah ada apa namanya, sudah ada fotonya gitu. Itu membuktikan yang hadirnya itu siapa aja gitu di situ. Hanya tadi pada saat Pak Darno menunjukkan PTS-nya ya, kalau PTS untuk pengawas itu tidak di satu sekolah, tapi di dua sekolah sekaligus gitu ya, meskipun itu proposalnya. Bolehlah misalnya tadi kalau Pak Darno tentang apa tadi ya, lupa saya. Penilaian autentik. Penilaian autentik di SMP Cibung Bulang 2. Terus yang satu sekolah lagi seolah-olah gitu ya di SMP misalnya di Cibung Bulang 1 gitu. Toh itu kan baru proposal kan, jadi tidak dilaksanakan. Bolehlah rencananya gitu ya, rencananya yang satu seolah-olah nanti itu rekan-rekan semua jadi pengawas pembina di Cibung Bulang 1 sama di Cibung Bulang 2 misalnya seperti itu. Atau mau di sekolah magang nih, jadi di Cibung Bulang 2 Bu Heni ya, di Cibung Bulang 2 sama di SMP Pamijahan, misal seperti itu. Kira-kira itu di judulnya nanti dicantumkan 2 sekolahnya itu, Bu. Betul. Jadi sudah dicantumkan tempatnya, lalu dicantumkan juga tahun berapanya gitu. Ya, Bu, bisa gitu lagi, ya. Bu. Nah, ya. Siap. Kasihan Pak Darno. Ya. Ya udah lepas sudah, yuk. Iya. Pak Darno tadi memang seperti itu laporannya gitu ya, sudah sangat luar biasa lah, sudah sampai ke profil ya, sudah sampai di bab 2 ya, sudah sampai di profil ya sekolah sendiri maupun kayaknya sih di Pamijahan juga sudah ada ya profilnya. Belum Bu, belum minta, belum. Baru SMP saya, SMP baru Cibung Bulang 2 ya. Belum. Hanya tadi di PTS ya. PTS-nya kan belum dibuat nih. Pak Darno kan itu baru membuat judul ya di sana. Betul. Ya. Ya, baru judul. Itu kalau pengawas itu minimal di 2 sekolah Pak Darno. Oh, PTS-nya, Bu? Iya, PTS-nya minimal di 2 sekolah. Jadi melakukan treatment di 2 sekolah sekaligus tentang penilaian autentik. Nah, ini kan baru PTS doang, baru proposal doang gitu ya. Tentukan aja sekolah lainnya yang mana gitu. Mau sekolah magang juga apa-apa. Nah, iya betul itu, Bu. Waktu itu kan saya konfirmasi ya waktu IST dengan Bu Dida itu. Kalau pengawas itu memang kan pembinaannya aja 8 Bu ya minimal ya, 8 sekolah. Minimal. Nah makanya kalau misalnya PTS-nya itu hanya di 1 sekolah, itu adalah pekerjaan kepala sekolah, saya bilangin gitu ke Bu Dida itu. Ya kan pengawas itu tidak hadir tiap hari di sekolah itu, bolak-balik aku dimarahin sama kepala sekolah tuh bolak-balik. Iya kan? Saya udah sampaikan waktu IST itu, Bu. Nah kata Bu Dida. Iya. Padahal dimarahin. Iya, saya kan sampaikan gitu. Kalau PTS pengawas itu kan di 8 sekolah beberapa sekolah kan, maksudnya nggak bolak-balik sekolah itu aja gitu kan, minimal terus, ya kan gitu. Itu udah saya sampaikan ke Bu Dida. Ini saya setuju itu. Ya udah. Ya itu kan proposal ini aja lah, sembarang sebut saja SMP mana gitu, nanti diaminkan kan ya. Padahal nanti jadi pengawas pembinanya di sekolah sendiri. Gitu. Tuh datang ke sekolah terus ya dimarahin terusan. Jadi minimal di 2 sekolah, minimal di 2 sekolah ya. Sekolah mana dengan sekolah mana gitu. Gitu ya. Itu aja sih, yang lainnya sih sudah bagus. Kemudian tadi yang ditunjukkan oleh Pak Darno yang ada foto-fotonya itu yang mulai dari tanggal 28 itu sudah bisa dijadikan jurnal. Iya semua. Ada jurnalnya gitu, itu jurnalnya tanggal 28 apa, berikutnya tanggal berapa gitu. Itu adalah jurnalnya. Ya, dibuktikannya dengan foto-fotonya gitu.
Jadi tidak ada tanda tangan mentor pun sebenarnya tidak masalah gitu karena memang sudah ada fotonya. Apalagi kalau ini ya partisipannya di apa namanya di screenshot gitu ya. Jadi kelihatan oh yang hadirnya itu siapa aja. Gitu ya Pak Darno ya. Makasih Bu. Iya, iya. Nah rekan-rekan diajak rally sama Pak Darno, siap-siap. Sprint ini sih sprint. Lari cepat ini. Gitu. Iya ini kan tiap minggu kan saya ajak kumpul. Nanti kan minggu ini kemarin udah kumpul bab 1 harus beres. Nanti minggu depan harus selesai. Gitu Bu. Supaya tanda tangannya bareng ke kepala dinas gitu Bu. Iya iya betul. Sebelum IST itu kita harus mengumpulkan itu kan Bu ya, laporan dijilid itu kan ya, jilid. Betul, iya, kan? Betul. Jadi sebelum IST 2 itu harus sudah terjilid, harus sudah ditandatangan oleh kepala dinas, ya. Jadi tuh kan Bu Eni, makanya saya juga. Jadi pada saat udah ditanda tangan. Iya, pada saat IST itu sudah terjilid dan sudah ditandatangani oleh kepala dinas. Gitu. Termasuk bawa itu Bu, termasuk bawa video yang 7 menit itu kan Bu, video yang. Betul. Iya kan? Betul gitu. Yang ini inovasi ya untuk gelar karya. Iya, gelar karya inovasi gelar karya itu nanti bukan hanya video saja. Nanti akan saya beri contohnya untuk bannernya gitu. Terus misalnya jurnal kalau memang mau berbeda dengan yang lainnya yang mau dipamerkan gitu ya dalam gelar karya gitu. Itu bisa menggunakan misalnya kalender bekas gitu ya, kalender meja, kalender yang besar gitu ya, yang 12 bulan atau yang 6 bulan gitu. Itu segala macam kegiatannya bisa ditempel di sana gitu. Insya Allah nanti saya share untuk persiapan gelar karya. Nanti aja ya. Nanti Bu. Itu bab 2 kita mah belum mikir. Jangan dulu diajak lari makin kenceng. Sprint. Padahal usianya jangan kita jauh, Pak. luar biasa gitu. Di ujung-ujungnya nih saya nih. Ya Bu Bayu ya, paling bungsu dari absen juga. Nah saya urutan 6. Tua. Giliran gitu ngaku tua. Bapak Bang yang gitu dong. Padahal tapi nanti lihat yang lainnya ya, yang diajak berlarinya ada di belakang Pak Darno atau udah tertinggal jauh. Tetapi bagus Pak Darno Bu, sering share sesuatu, jadi kita tinggal merubah disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Pelit ilmunya luar biasa. Gak apa-apa Pak Darno, teruskan lanjutkan. Saya ngikut deh. Ya maksudnya, ya nanti kalau ketinggalan satu juga kan susah itu tangannya ke Dina. Iya, makanya sering nengok ke belakang gitu. Sulit nanti kalau ketinggalan satu juga. Iya, betul. Nah, baik ya, rekan-rekan, mudah-mudahan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Darno, karena memang kita dibatasi oleh waktu. Jadi, kadang-kadang melihat waktunya sih, lama 1,5 bulan gitu, atau misalnya 2 bulan gitu. Tapi sebenarnya kalau tidak dijalani, ya mau lama mau sebentar pun kalau nggak dijalani kan ya tetap aja kitanya nggak nyampe ke tujuannya gitu. Nah, mumpung di sini ada Pak Darno yang benar-benar memandu gitu ya rekan-rekan semua, kemudian memberikan contoh juga pada teman-teman semua gitu ya. Ini bisa diikuti gitu ya, bisa diikuti dan mudah-mudahan memang benar-benar jadi inspirasi teman-teman semua gitu. Gitu ya, meskipun agak ngos-ngosan, bukan agak lagi ngos-ngosan beneran ini. Ya Bu, saya kalau yang sudah dikerjakan, dilakukan, nggak ditulis laporan, nggak bisa tidur malahan. Oh gitu. Gitu ya. Iya, nggak dikerjakan dulu, jadi nggak plong. Saya nggak bisa badminton, nggak bisa ini kemana-mana. Udah terbiasa. Iya. Malah iya. Jadi bisa obat tidurnya buat laporan ya Pak? Iya, udah selesai semua nih, udah dilakukan, udah dibuat, dikerjakan, baru kita bisa badminton, bisa tidur. Siap. Gitu. Kalau kita mah selesai masak dulu, nyuci dulu, baru lapor. Kalau Bu Rosi, Bu Heni sama Bu Bayu beda lagi Pak Darno. Jadi kalau belum masuk belum itu ya Bu ya.
numpuk malah tenggelam atau langsung roboh. Iya deh, seru, benar-benar seru nih sama Pak Darno ya. Nah teman-teman, kira-kira untuk malam ini ada lagi nggak yang akan ditanyakan? Mudah-mudahan tadi sudah ada ya minimal yang bab satunya itu sudah tertulis gitu ya, supaya nanti tidak terlalu ketinggalan. Kalau kegiatannya sudah dilaksanakan, segera dibuatkan oret-oretan untuk deskripsi dari laporannya gitu ya, sehingga nanti tinggal memasukkan ke bab berikutnya, bab 3 ya, di bab 3 gitu. Iya. Itu Bu yang saya tadi tanyakan untuk tujuannya dari pengawas kalau Pak Darno memasukkan dari yang waktu ujian. Ya kan? Kalau saya buat lagi yang baru, boleh apa tidak gitu? Boleh, mangga silakan aja. Iya, silakan aja. Gitu bisa sih. Jadi tidak mesti persis sama gitu ya untuk semua peserta diklat. Yang penting mengarah kepada visinya gitu. Kalau visinya sama kan? Sama nggak? Visinya beda Bu. Oh, berbeda juga. Tapi secara garis besarnya ya hampir ya profesionalisme lah yang diutamakan ya. Oke. Profesionalisme kemudian bermartabat. Ya, itu ke sana gitu ya. Untuk visinya. Gitu. Nggak apa-apa. Beda juga nggak apa-apa dari visi, kemudian misinya, kemudian di tujuannya. Yang penting mengarahnya kepada diklat ini gitu ya, diklat calon pengawas ini. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada Bu, satu Bu. Mangga silakan. Untuk analisis hasil PKG Bu, tadi kalau kita ngambil 3, terus yang 2-nya kita masih ngambil guru yang disupervisi, boleh tidak? Jadi dia double gitu. Nggak apa-apa, kan supervisi dengan PKG kan beda. Orang yang sama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Cuma guru yang lainnya gimana? Atau guru yang bersangkutannya, kok saya lagi sih Bu gitu. Jangan-jangan begitu nanti. Itu kan yang itu hanya analisis kali Bu, yang analisis PKG-nya. Iya, nggak apa-apa. Nyambung pertanyaannya Bu Heni Bu. Kalau saya yang supervisi akademik itu lebih pada guru junior gitu. Tapi kalau yang tadi PKG itu pemilihnya yang PNS. Iya. Itu bagaimana? Iya, kalau PKG kan memang ini lebih ke PNS. Jadi berbedanya yang akademik saya udah yang junior gitu saya pilihnya sekalian. Misalnya yang baru ini berapa bulan, berapa tahun bergabungnya. Nggak apa-apa Bu. Ya dipilih aja oleh sendiri. Kan yang tahu kondisi di lapangan kan rekan-rekan sendiri ya. Mana yang mau saya supervisi. Tadi itu ya Bu Rosi ya, kalau supervisi klinis gitu memang bersiklus. Ada siklus 1, siklus 2. Tapi kalau misalnya mau praktisnya supervisi akademik gitu, berarti itu hanya 1 kali saja, tidak perlu 2 kali. Tidak perlu 2 kali dilakukan. Terima kasih Bu. Itu silakan saja pemilihannya sih mau siapa saja gitu. Ya. Oh, tidak harus PNS ya Bu ya? Kalau PKG sih sebenarnya lebih ke PNS ya. Kalau PKG gitu. Kalau PKG PNS, kalau yang non PNS jarang di PKG Bu. Iya, yang makanya yang non PNS saya ambilnya yang tadi Bu untuk yang supervisinya. Iya. Gitu. Ada lagi? Bu Bayu nge-share dong satunya, saya pengen baca. Pengen di-sharein apa Bu? Kayaknya Bu Bayu diam-diam tanya larinya cepet kayak Perdana juga. Sayang. Pak Bambang nge-share, Pak Bambang masih di jalan Pak Bambang? Ini di mobil Bu, tapi nge-share apa saya ini kemarin coba. Ya, di-share dong Pak Bambang gitu. Tuh. Luar biasa jam segini masih ada di jalan ya. Pak Darno jangan lupa ya, screenshot ya. Oh iya Bu. Oh pada saat tadi Pak Darno menampilkan gitu ya, itu tidak ada yang screenshot ya? Sudah saya kirim di grup Bu. Oh ada. Sudah saya foto, sudah saya kirim di grup Bu. Ada lagi teman-teman? Yang mau kita diskusikan? Cukup? Cukup Bu.
Untuk malam ini cukup. Cukup Iya, ya, Bu. Capek, Bu, lihat Pak Darno. Sementara cukup. Bu Heni jangan gitu. Bukan. Biar nggak pada bisa tidur. Biar nggak. Nanti Pak Darno setiap pertemuan begini tutup kamera supaya tidak dilihat gitu ya. Jadi nggak capek. Nah, itu ya. Kita Bu, blokir jadi- aja. Jadi mikirin, ya Allah Pak Darno udah segitu. Jadi saya stres sendiri gitu kan. Aduh, Pak Darno segini, saya ketinggalan kan. Ya, bagus sih motivator yang baik. Mak-mak, teman buat Ya bisalah pelan-pelan nanti. Ya, siap. Iya. Pak Bambang Ya. mau ini, alhamdulillah. Ring. Pak Dandang, Pak Tapi Bambang, tidak sinyal nggak kuat Ibu. Oh nggak kuat. Tidak kuat sinyalnya. Di mobil ini nggak kuat ini. tidak muat Oh ya udah tuh, Akhirnya saya hentikan. nanti aja. Sinyalnya Iya. mau nge-share video sebenarnya Bu niatnya. Oh, video pelaksanaan biblatnya Pak Bambang. Iya, pelaksanaan binlat ternyata kuat gitu Bu. Oh, gitu. Dan kalau nggak kuat jangan Pak Bambang. Jangan dipaksa Pak Bambang. Jangan dipaksakan. Iya, baik teman-teman. Ada lagi? Sudah Bu. Sudah cukup. Berarti harus diperbaiki. Saya yang tugas tentang AKPK-nya Iya. dikirim ulang nih. Iya gitu ya. Yang pokoknya yang lain yang tadi jadi pertanyaan, jadi PR-nya waktu malam minggu, mudah-mudahan sudah terjawab di malam hari ini. Kalau memang ada yang harus direvisi, mangga silakan direvisi. Kalau tadi ada miskonsepsi kata Pak Darno, itu berarti diluruskan gitu ya, diluruskan misnya gitu, sehingga menjadi menjadi lurus dan selaras sebenarnya gitu Pak Darno. Kemudian tadi yang kira-kiranya ada yang masih kurang melengkapi dokumen, disiapkan dari sekarang gitu ya. Kecuali mungkin kalau dokumentasi berupa foto, berupa video. Kalau memang kemarin terlupa, berarti harus diulang kalau itu, gitu ya. Karena memang harus tetap ada dalam lampiran. Insya Allah nanti akan saya share kira-kira untuk gelar karya apa saja yang dibutuhkan. Selain dari tadi laporannya, kemudian videonya berupa presentasi gitu ya, presentasi PowerPoint yang memasukkan video gitu. Oh kalau itu sudah ya? Sudah belum ya? Yang Belum, Bu. Nah, ini belum ya. Kalau nanti Belum, akan Bu. saya share sehingga nanti rekan-rekan bisa memperkirakan gitu ya. Oh iya yang mau saya masukkan itu apa. Mungkin seperti itu ya. Atau bisa juga lihat di di YouTube. Ada beberapa teman bukan beberapa lagi, hampir semua peserta diklat untuk Cawas ini mengupload kegiatannya itu di YouTube, di channel YouTube gitu, channel sendiri sih. Nah itu ya untuk malam ini kita diskusinya seperti itu ya, cukup. Cukup. Rekan-rekan ya, selamat melanjutkan lagi aktivitasnya untuk minggu besok. Kita ketemu lagi malam minggu lagi atau malam Senin lagi? Malam minggu Ya, nanti. dengan rekan-rekan pengawas di bawah pimpinannya Pak Darno mau diajak Iya. sprint lagi. Iya Bu, nanti bab 2 itu nanti. Iya. Nah, loh. Pun Nanti dengan saya di malam Senin lagi Senin. gitu ya. Insyaallah. Malam Senin. Iya. Ya, jam segini lagi ya. Iya Bu. Insyaallah. Ya, Iya. insya Allah ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi Amin, dalam amin, keadaan amin, sehat. amin. Lihat ya. Ya baik, rekan-rekan semua, kita tutup pertemuan untuk malam hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya atau perilaku saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahat ya, wilujeng istirahat ya semuanya. Ya, saya izin live ya. bimbingannya. Masih di record, masih direkam nih Pak